Ya, akhirnya data tadi malam menunjukkan ada pelemahan di sektor ketenagakerjaan Amerika dan itu ditandai dengan ADP yang merosot tajam. Lebih tepatnya mungkin meleset dari perkiraan yang mengharapkan ada kenaikan ke 111.000. Nah, sementara di malam harinya juga data ISM yang kecenderungannya juga menunjukkan hal yang sama, yaitu melambatnya aktivitas ekonomi. So, kira-kira apakah ini juga akan sangat menunjang untuk kemungkinan potensi non-farm payroll di hari Jumat? Lalu kemudian bagaimana dampak yang kemungkinan bisa terjadi kepada ECB meeting malam nanti? Ini ada ulasannya. Ya, data ekonomi kemarin kita sudah lihat di situ angka ADP-nya berada 37.000 dari level yang diharapkan naik ke 111.000. Padahal bulan sebelumnya sudah berada di 60.000. Jadi kalau Anda lihat di sini sebetulnya ini angka yang direvisi turun. Sebelumnya kita dapat angkanya adalah 62.000. Sayangnya angka tersebut adalah data bulan yang lalu. Kemudian setelah rilis data tadi malam ternyata terjadi revisi dari 60.000 menjadi 62.000. Tapi orang mungkin akan beranggapan atau tidak akan melihat dari angka revisi tersebut karena langsung tertegun kepada data ADP yang aktual yang ternyata rilisnya adalah meleset dari perkiraan. Jadi kalau misalnya lihat dari indikasi ini, apakah nanti non-farm payroll akan cenderung lebih lemah atau sama lemahnya dengan ADP tadi malam? Nah, ada hal yang mungkin perlu kita buktikan kembali apakah benar bahwa ada korelasi positif di antara keduanya yang saling mempengaruhi. Kita nanti lihat di slide berikutnya. Kemudian yang juga saya soroti di sini adalah data ISM non-manufacturer PMI atau ISM service PMI. Kalau Anda ingat yang berkali-kali kita sempat lakukan ataupun sempat ingatkan, yaitu adalah kaitannya kalau misalkan data versi ISM, baik itu service ataupun manufacture dirilis bersamaan di hari yang sama, hanya selisih 15 menit dengan versi S&P Global, maka yang harus Anda lakukan adalah cermati dan fokus dengan data versi ISM, yaitu data versi resmi dari pemerintah. Yang terjadi tadi malam, betul. Jadi reaksi ataupun respon market, kalau Anda ingat terjadi penurunan pada harga emas saat itu, mungkin tergelincir sedikit, kemudian dia bertahan, dan hampir bisa dipastikan tidak bergerak terlalu volatile. Tapi begitu data ISM dirilis, ternyata langsung rebound dan naik lebih tinggi, dan responnya juga cukup lumayan dibandingkan data versi S&P Global. Artinya di sini lagi-lagi terbukti bahwa yang harus Anda cermati di situ adalah data pemerintah atau data resmi pemerintah, versi ISM tentunya. Oke, kalau nanti misalkan di hari berikutnya atau di minggu berikutnya terjadi ataupun ada rilis data versi S&P Global tapi hanya sendirian, maka Anda boleh amati data itu karena itu akan juga mempengaruhi secara signifikan pergerakan market. Kemudian kita memang lihat angka 49,9 dan itu artinya angka di bawah 50 yang berarti juga kontraksi. That means negatif untuk US dollar. Nah, akhirnya setelah data ADP ataupun ISM yang meleset kemarin, Trump kembali mengkritik atau lebih tepatnya mungkin mendesak kepada Powell dan kawan-kawan untuk segera menurunkan suku bunga. Jadi memang dari sejak beberapa bulan yang lalu, sejak dia memerintah pun kelihatannya Trump sangat-sangat menginginkan dan mendesak kepada Powell untuk segera turunkan suku bunga. Di sisi lain, Powell dan kawan-kawan justru sedang menantikan data-data tambahan supaya mereka lebih confirm, lebih yakin. Nah, ini hal yang disebut dengan Mr. Too Late atau Mr. Terlambat atau yang sangat lambat ya oleh kritikan dari Trump kepada Powell. Menurut Trump, data ekonomi yang lemah berarti ekonomi sudah jelas melambat, kemudian juga tidak melihat ada alasan untuk menunda-nunda karena inflasi tidak terbukti naik. Setidaknya dalam 2 bulan terakhir ya, kita melihat data CPI atau bahkan inflasi PCE cenderung menunjukkan angka yang relatif melunak dan itu juga yang terlihat kemarin ya, terakhir PCE sudah sampai ke 2,1%. Harusnya mungkin minggu depan data CPI juga akan memberikan indikasi yang akan berpotensi turun kembali. Nah, kemudian juga Trump mengatakan bahwa dampak tarif itu tidak akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Persis dengan apa yang disampaikan Waller kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ya. Jadi kita cukup terkesima dengan apa yang dinyatakan oleh Trump ini, mirip dengan apa yang disampaikan juga oleh salah satu pejabat Fed. Hanya saja, lagi-lagi kalau kita coba untuk merujuk kepada apakah Powell dan juga kawan-kawan di Federal Reserve itu akan segera menurunkan suku bunga, kembali yang kemungkinan bisa terjadi adalah di bulan Juni, FOMC bulan Juni kemungkinan mereka akan beralasan masih wait and see, kemudian menanti data yang lebih lengkap, dan juga kemungkinan data non-farm payroll nanti malam pun atau besok malam pun kelihatannya tidak akan menjadi rujukan untuk bertindak di bulan Juni, apalagi di bulan Juli. Jadi kita tinggal tunggu saja. Di sisi lain, kalau di compare atau dibandingkan dengan bank sentral lain, yang mana Trump merujuk kepada ECB dan juga PBOC,
kemungkinan ini akan menjadi dasar landasan berikutnya untuk Trump mengkritik atau bahkan menekan Powell dan kawan-kawan di Federal Reserve. Kenapa? Karena nanti malam akan ada pertemuan ECB yang kemungkinan 98% potensinya adalah cut rate kembali 25 basis point. Dan saya rasa ini akan menjadi tambahan tekanan untuk Powell dan kawan-kawan, terutama untuk Powell ya. Keputusan dari ECB dan PBOC dinilai cukup agresif, cukup gesit dalam memangkas suku bunga. Setelah beberapa waktu lalu kita sempat dapatkan beberapa kali dalam waktu yang berdekatan PBOC memangkas suku bunga. Kemudian dilanjutkan juga bulan yang lalu kita sudah bicara tentang kemungkinan ECB yang cut rate dan akhirnya juga komentari oleh Trump sampai akhirnya mendesak kepada Powell. Dan malam nanti kemungkinan kalau ini menjadi pemangkasan berikutnya maka ini akan menjadi sekitar mungkin ke-8 kalinya. Bayangkan ECB sudah melakukan 7 kali dari 4,5 menjadi 2,4% saat ini, dan nanti malam kalau terjadi pemangkasan ke-8 kalinya 25 basis point, berarti dia akan ya bisa dibilang menjadi landasan yang tepat untuk Trump mungkin agak gerah ya kepada Powell dan kawan-kawan, sehingga akhirnya terus-terusan mendesak dan menekan kepada independensi Federal Reserve. Tentunya ini bukan hal yang cukup bagus teman-teman. Kalau misalkan ternyata pemerintah kembali mendesak kepada independensi ataupun bahkan mengganggu independensi bank sentral, maka kemungkinan dolar akan relatif negatif, sehingga itu yang menguntungkan kepada sisi emas. Berarti kalau misalkan nanti malam ECB sudah cut rate, tolong perhatikan apa yang disampaikan oleh Powell terhadap atau respon ataupun reaksi terhadap keputusan suku bunga ECB tersebut. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan di situ adalah kalau misalkan lihat dari data mungkin tidak terlihat sangat jelas ya. Data Beige Book atau laporan komentar dari ringkasan semua distrik yang ada di Federal Reserve menunjukkan bahwa ada kemungkinan aktivitas ekonomi yang lemah. Oke, dari sekitar 12 total distrik yang ada di Federal Reserve, ternyata setengah dari distrik tersebut menunjukkan tentang penurunan aktivitas kecil sampai sedang, dan sementara 3 distrik lainnya melakukan tidak ada perubahan dan 3 sisanya itu melakukan sedikit perubahan dalam pertumbuhan. Dan kemudian semua distrik sama-sama kompak melakukan tentang tingkat ketidakpastian ekonomi dan juga kebijakan pemerintahan yang tinggi. Kemudian penjualan real estate dari residensial juga sedikit berubah dan ketenagakerjaan yang stabil, tapi mereka sangat kemungkinannya adalah alasan yang lebih tepatnya dalam perekrutan kecenderungan bersikap berhati-hati ya, karena kita tidak tahu bahwa kepastian dari kebijakan pemerintah ini apakah akan direalisasikan atau mungkin akan dicabut ya. Sampai saat ini istilahnya ketidakpastian, uncertainty lah yang kemungkinan masih tetap membelenggu bagi para pembuat kebijakan bank sentral. Nah, kemudian juga yang tak kalah menarik di sini saya soroti adalah masalah terkait dengan manufaktur yang sedikit melemah karena tarif. Walaupun kalau kita lihat mungkin tarif baru akan berlaku secara keseluruhan itu di bulan Juli ya, tapi ya mungkin inilah dampak sementara yang terjadi. Jadi ada gambaran kemungkinan apa yang terjadi pada bisnis itu kecenderungan mereka bersikap hati-hati, tapi juga ada penimbunan di sana kaitannya dengan tingkat permintaan. Tapi di sisi lain, manufaktur dari sejak kemarin pun kelihatan datanya relatif lemah. Ini ditunjukkan dengan data hari Senin, ISM manufaktur yang relatif lebih lemah. Nah, kalau misalkan terkait dengan 12 distrik ini, saya rasa yang perlu kita perhatikan juga dari data-data seperti misalkan New York Manufacturer Index, kemudian juga Philadelphia Manufacturer Index, semua itu adalah data-data manufaktur regional yang kemungkinan akan memberikan indikasi yang lebih tepat atau lebih kompleks ya, kaitannya dengan laporan Beige Book tersebut. Kalau memang ternyata data-data tersebut kecenderungannya menunjukkan angka yang relatif turun, ya berarti jelas terjadi pelemahan ataupun perlambatan aktivitas ekonomi di Amerika. Oke, harga minyak kembali turun, kembali tertekan dan level $64 tidak ditembus dan berbalik dari 63 menjadi 62. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Oke, kalau melihat dari apa yang diurutkan dari rilisnya, sebetulnya yang pertama saat rilis data inventory versi EIA, di mana ini adalah data inventory-nya Amerika, kecenderungan kita melihat datanya relatif lebih banyak pengurangan, alias berarti menunjukkan indikasi bahwa pasokan yang berkurang itu ada kemungkinan konsumsi yang meningkat, sehingga itulah yang membuat kenapa harga minyak sempat mengalami kenaikan dari level 62.80 sampai ke 63.50-an. Nah, cuman dari situ kita tidak lihat lagi kenaikan lebih lanjut karena di malam hari muncullah pernyataan dari Arab Saudi yang menurut rencana dia akan menekan dan mendorong kepada para negara-negara OPEC Plus untuk segera melanjutkan peningkatan produksi. Mereka menargetkan kurang lebih lanjutan ataupun lonjakan kenaikan produksi itu di atas 411.000 barrel per hari.
Sementara keputusan kemarin angkanya adalah 411. Jadi kita akan lihat di pertemuan bulan depan, ya mungkin kita akan lihat desakan dari Arab ini akan dipertimbangkan oleh para negara-negara produsen. Itulah sebabnya secara umum fundamental untuk harga minyak kecenderungannya adalah negatif, sehingga apapun yang terjadi desakan, dorongan ataupun bahkan faktor geopolitik sekalipun kelihatannya tidak akan merubah hal tersebut. Malah kecenderungannya Arab Saudi sangat menginginkan potensi untuk produksi yang lebih lanjut. Oke, sementara untuk hari ini Economic Calendar menunjukkan kita akan fokus dengan ECB, lalu kemudian dengan data initial jobs claim dari Amerika. Oke, khusus untuk ECB, kalau Anda lihat di sini ekspektasinya adalah cut rate 25 basis point menjadikan dia 2,4 menjadi 2,15%. Nah, tentunya ini akan menjadi catatan khusus untuk Federal Reserve, terutama yang ingin saya fokuskan adalah terkait dengan komentar apa yang akan dilakukan oleh Trump saat ini atau nanti setelah rilis laporan dari ECB tersebut. Kalau memang ternyata ini menjadi desakan yang sangat serius kepada Powell, lagi-lagi desakan dari pemerintah kepada Bank Sentral itu harusnya tidak diharapkan. Jadi itu akan mencerminkan ketidak netralan atau independensi dari Bank Sentral, itu kecenderungan yang diragukan dan kemungkinan itu berdampak negatif pada US dollar. Jadi kalau misalkan ternyata cut rate yang terjadi pada ECB, kemungkinan sisi lainnya dampaknya ekses negatifnya juga dirasakan oleh US dollar karena akan ada desakan dari pemerintah dalam ini Presiden Trump terhadap Bank Sentral untuk melakukan penurunan suku bunga. Nah, tapi satu sisi kalau memang ternyata tidak ada respon atau reaksi apapun, ya sebetulnya ini murni hanya untuk euro. Jadi tolong perhatikan, di euro sendiri kemungkinan pergerakannya saat ini adalah mengalami penguatan, tapi relatif stabil. Jadi kalau misalkan ingin melihat dia turun dengan respon ataupun reaksi negatif dari pemangkasan suku bunga, maka yang perlu diperhatikan adalah pernyataan dari ECB atau Presiden ECB Christine Lagarde. Pernyataan seperti apa? Pernyataan dovish. Kalau misalkan dovish yang dikaitkan dengan berjanji atau membuka pintu untuk peluang penurunan suku bunga lebih lanjut, maka itu akan diartikan sikap dovish dan kemungkinan euro akan relatif turun. Berarti Anda bisa sell di situ. Tapi kalau misalkan ternyata cut rate 25 basis point, which is itu sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar, maka statementnya kalau misalkan hanya berkisar kepada tidak ada komitmen untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut, maka kemungkinan euro akan relatif naik. Jadi respon itu sudah diantisipasi. Artinya mereka sudah mengantisipasi jauh-jauh hari kaitannya dengan cut rate dan juga pernyataan yang relatif sama atau berulang di setiap pertemuan-pertemuan terakhir. Berarti teman-teman, kalau itu yang terjadi di skenario kedua, maka Anda harus tetap mempertahankan skenario buy untuk Euro USD. Nah, sebaliknya untuk US dollar sendiri akan dipengaruhi oleh data initial jobs claim. Oke, sekedar mengingatkan dari data beberapa bulan terakhir, kalau Anda singgung anggap saja 3 bulan terakhir ya, Anda perhatikan setiap data initial jobs claim ini adalah data mingguan. Kalaupun misalkan minggu lalu dia sempat melonjak ke level 240.000, kemudian ini juga bukan pertama kalinya yang pernah lonjakan terjadi ke 240.000, tapi juga kecenderungannya relatif stabil. Artinya saya agak ragu, pesimis kalau ini akan menjadi penggerak market yang signifikan terhadap US dollar ataupun bahkan emas. Kenapa? Karena kalau misalkan datanya hanya berkisar 236.000 atau bahkan 230.000, maka kemungkinan pelemahan ataupun bahkan penurunan dari emas itu kecenderungannya akan relatif terbatas. Sebaliknya, kalau data ini ekstrim, sangat rendah, tiba-tiba menguat sampai katakanlah 215.000 atau 220.000, maka disitulah letaknya kemungkinan dolar akan relatif kuat dan akhirnya mata uang lain akan turun dan juga termasuk emas berpotensi mengalami penurunan. So, kalau itu yang terjadi, Anda bisa ubah strategi sesuai dengan data tersebut. Sebaliknya, kalau misalkan datanya lebih tinggi, maka ya sudah, berarti kecenderungan untuk emas masih bisa lanjutkan kenaikan. Hanya saja yang di sini yang harus saya ingatkan adalah market kemungkinan tidak akan seagresif itu karena menjelang pertemuan ataupun laporan non-farm payroll besok malam. Nah, khusus non-farm payroll, saya sediakan sedikit saja di sini untuk hari Jumat. Kemungkinan potensinya kalau lihat dari ekspektasi adalah 130.000, artinya turun dari 177.000. Coba perhatikan tingkat pengangguran. Unemployment rate itu diharapkan tetap di 4,2%. Ya, saya rasa juga sangat wajar kalau misalkan pandangan market ataupun bahkan ekonom melihatnya kemungkinan akan relatif stabil. Kenapa? Karena posisinya dari tingkat pengangguran ataupun klaim pengangguran mingguan yang mungkin belum terlihat ada peningkatan yang signifikan terhadap dengan tingkat penganggurannya.
Nah, tapi yang jelas di sini kalau memang terjadi peningkatan ataupun kenaikan ke 4,3% saja, berarti kemungkinan dolar akan relatif lebih lemah dan emas akan lanjutkan kenaikannya, bahkan mungkin rally lebih lanjut ya dari kenaikan yang ada ataupun potensi kenaikan yang ada terjadi di hari Kamis. Kemudian terkait dengan non-farm payroll, of course kalau misalkan data ini relatif turun atau lebih lemah, ya itu yang kita harapkan. Kemungkinan itu yang akan mendorong kepada emas mulai kenaikan, kemudian saham itu akan tertekan lebih dulu sebelum nantinya mereka akan memikirkan tentang peluang apakah Fed bisa menurunkan suku bunga apa tidak. Tapi saya rasa dengan ketidaktergesaannya Fed untuk memutuskan penurunan suku bunga, maka seharusnya kita akan lihat emas saja yang mulai kenaikan, sahamnya akan relatif negatif alias turun. Ini untuk data besok malam ya. Kalau kemungkinan kalaupun kita lihat berdasarkan angka, anggap saja ADP yang kemarin mengejutkan level 37.000. Apakah mungkin non-farm payroll untuk kali ini ataupun misalkan minggu ini akan rilis dengan angka katakanlah di bawah 100.000? Kalau iya, maka harusnya dolar akan tertekan jauh lebih dalam dan itu berarti kesempatan untuk emas melenggang lebih lanjut di atas 3.400-an. Oke, satu catatan yang juga sudah saya ingatkan sejak kemarin, yaitu kaitannya dengan apakah ada hubungan antara ADP dengan NFP. Kembali lagi saya ingatkan, beberapa bulan lalu kita sempat membahas ini dan sudah sempat juga dibahas terkait dengan perbandingan antara ADP dan NFP, termasuk historinya, tapi tidak apa-apa. Kali ini saya juga cantumkan kembali dan membuktikan data dari sejak bulan Oktober 2024 sampai data terakhir di bulan April atau di bulan Mei. Menunjukkan bahwa kalau misalkan kita lihat di situ korelasinya jelas terbantahkan. Anda bisa lihat data Oktober misalkan. Data Oktober terlihat bahwa di angka di situ menunjukkan 233K untuk ADP, sementara data di NFP itu 12.000. Kecenderungannya mengalami penurunan. Jadi yang satu naik, yang satu cenderung turun. Dan seterusnya sampai ke data tadi malam pun, kalau kita lihat atau data yang bulan lalu, kita lihat 62.000, sementara data di NFP itu 177.000. Jadi artinya tidak sinkron, tidak terlalu menunjukkan korelasi positif. Artinya kalau korelasi positif itu kalau memang ternyata non-farm ADP-nya. Artinya kalau misalkan korelasi positif itu kalau misalkan ADP-nya jelek dan katakanlah mungkin turun, maka NFP juga harus serta-merta turun. Dan demikian pula sebaliknya, kalau ADP-nya bagus, maka NFP harusnya bagus. Tapi dari sekian data yang terjadi, ternyata kita sudah mendapatkan clue dan juga petunjuk tambahan bahwa ini tidak ada korelasi positif. Apa bedanya ADP dengan non-farm payroll? Saya sudah pernah bahas ini kemarin bahwa ADP itu sebetulnya mirip dengan non-farm payroll, hanya saja yang merilis adalah ya ini sebetulnya data terkait dengan laporan dari sisi sektor swastanya. Sementara NFP itulah laporan pekerjaan non-pertanian yang dirilis dari sisi pemerintahan atau ya kita katakan mungkin BUMN. Nah, jadi kalau misalkan data yang resmi itulah yang selalu dijadikan acuan kepada Bank Sentral, mirip dengan apa yang terjadi tadi malam terkait dengan data ISM versus data S&P Global. Nah, jadi saya ingatkan kembali teman-teman untuk besok malam, kalaupun misalkan kita melihat dengan data non-farm payroll yang ada, maka kemungkinannya jangan pernah berharap bahwa ADP tadi malam atau di hari Rabu kemarin kecenderungannya negatif, tiba-tiba di hari Jumat non-farm payroll juga akan relatif negatif. Tapi kalaupun terjadi sama-sama negatif atau sama-sama turun, maka itu hanya sebetulnya kesempatan ataupun ya kita sampaikan bahwa itu adalah kebetulan. Tidak berarti korelasi positif.